sore pemirsa, kembali bersama saya di Kilas Lingkungan 3 bersama saya Kesha Widya Panezi dan rekan saya Nurul Heronisa. Di sini kami akan meliput berita mengenai bencana atau fenomena cuaca ekstrim dari angin puting beliung yang terjadi di Desa Tlajeng Udik, Jawa Barat. Baik, terima kasih Radita Nurul. Saya Selvina Adelia. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian bencana alam angin puting beliung, tepatnya di Desa Tlajeng Udik, lapangan angkasa di perumahan Geria Bukit Jaya. Keadaan saat ini sudah mulai membaik karena angin sudah mulai menjauh dari arah kami. Langsung saja kami tanyakan bagaimana kesaksian dari para korban. Siapa nih? Baik, dengan Kak siapa? Saya Anggita. Saya Amel. Baik, Kak Anggita dan Kak Amel. Ini kalian berdua tadi posisinya lagi sedang apa nih saat terjadinya angin puting beliung? Kami berdua baru berpulang bermain, lalu tiba-tiba kami melihat adanya puting beliung di sini. Lalu kami mematikan motor di sini. Betul Kak, kami berdua panik, makanya kami lari ke belakang untuk mencari pohon karena kan angin puting beliung besar ya Kak. Takutnya kami berdua ke bawah, akhirnya kami meluk pohon yang ada di belakang sana Kak. Oh, seperti itu. Perasaan kalian gimana nih saat angin puting beliung ini melintas di depan kalian? Ya jelas panik dong Kak, apalagi ini kan pertama kali saya dan Amel dan warga sekitar ini melihat fenomena puting beliung ini. Jelas panik banget sih Kak. Saya juga panik Kak melihat adanya puting beliung di sini. Wah, deg-degan banget ya pasti. Semoga angin puting beliung ini tidak terjadi susulan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Anggita dan Kak Amel. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih Selvina atas laporannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke rekan saya Riri yang sudah ada di posko darurat. Selamat sore pemirsa, saya Desi Sutriyanti. Saat ini saya sedang berada di posko darurat warga sekitar. Di sini ada beberapa warga yang sedang istirahat dan ada beberapa warga juga yang sedang berbincang dengan warga lainnya tentang kejadian puting beliung tadi. Yuk kita langsung ke warga. Selamat sore Kak, dengan kakak siapa? Saya Nadita. Bagaimana perasaan Kak Nadifa saat terjadinya kejadian bencana angin puting beliung tadi? Saya awal panik sih, soalnya kan tiba-tiba ada suara teriak-teriak gitu kan, karena sebelumnya itu ada angin kencang, jadi saya takutnya kenapa-napa, ternyata itu ada puting beliung. Kira-kira posisi Kak Nadifa saat terjadinya angin kencang itu ada di mana sih? Saya awal lagi di rumah, terus karena ada puting beliung, jadi saya masuk rumah dulu, terus setelah melihat keadaannya aman, jadi saya langsung ke posko darurat. Kira-kira tuh ini tuh pengalaman pertama Kak Nadifa atau sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya? Ini pengalaman pertama saya sih, karena saya warga baru di sini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah dapat laporan langsung dari warga daerah sini dan terlihat jelas di sini tuh banyak banget daun-daunan dan bangunan yang tergeletak di jalan. Sekian laporan dari saya Desi Sutriyanti, kembali ke studio. Baik, Selvina dan Deswita, terima kasih atas informasinya. Oke pemirsa, kita lanjut lihat video terlihat terjadinya angin puting beliung. Puting beliung ini biasa terjadi pada musim pancaroba atau suhu panas. Udara terasa panas sehingga menyebabkan awan hitam mengumpul di atas karena radiasi matahari di siang hari. Lalu tumbuhan awan secara vertikal dan terjadi pergolakan kecepatan yang cukup tinggi sehingga saling bentrok dan terbentuk angin puting beliung. Lalu kita beralih ke tanda-tandanya. Yang pertama, udara terasa panas dan pengap pada malam hingga pagi hari. Lalu yang kedua, terlihat tumbuh awan cumulonimbus pada pagi dan siang hari. Selanjutnya ada solusi saat terjadi angin puting beliung apabila sedang berada di luar ruangan. Pertama, hindari bangunan yang tinggi seperti apartemen, gedung, rumah, tiang listrik, dan juga papan reklame. Lalu, cari tempat untuk berlindung ataupun berteduh. Pada cuaca ekstrim seperti ini, pastinya kita harus menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Bagaimana itu caranya? Ini dia caranya. Yang
pertama, pastikan istirahat yang cukup. Yang kedua, lalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, rutin mengonsumsi buah dan sayur. Yang keempat, melakukan olahraga. Dan yang terakhir, jangan lupa banyak minum air putih. A few moments later. Bersama saya bisa dicari tidak? Bentar, itu kebalik, Mas. Oh iya. Maafin Adelia, saat ini saya sedang takut. Kami panik banget karena ini merupakan pengalaman pertama kami, apalagi di grill. Yuk kita masuk lagi. Ketawa. Gue juga udah kenal. Aduh, belakang jadi angin di belakang. Udah enggak? Ayo, ulang. Sudah 3.